Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa khatamul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ilahi anta maksud wa ridaka matlub. Para pemirsa Makassar Cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan, kesehatan dan umur yang panjang sehingga di penghujung bulan suci Ramadan ini kita masih sempat bersuah dalam agenda dialog Ramadan yang diselenggarakan oleh Makassar Cinta Quran. Nah, semoga ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan hari ini dan hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi sekaligus rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan kita umat manusia dari penghambaan, baik itu penghambaan terhadap harta, tahta, jabatan, termasuk penghambaan terhadap sesama manusia, menuju penghambaan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa Makassar Cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini dialog Ramadan kita di edisi terakhir di bulan suci Ramadan ini edisi spesial para pemirsa sekalian. Kenapa? Karena di dialog Ramadan kita kali ini kita akan menghadirkan dua narasumber tokoh pemuda tokoh milenial lah istilahnya. Kami secara khusus Makassar Cinta Quran mengundang perwakilan dari LDK LDM UMI dan dari Gemah Pembebasan. Baik, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama Bung Sofyan Wanggola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Sofyan. Waalaikumsalam. Jadi saya panggilnya Bung Fian Iya, Bung Fian perwakilan dari Lembaga Dakwah Kampus Liga Dakwah Mahasiswa UMI, LDK LDM UMI. Bagaimana aktivitas selama lockdown ini, Bung Fian? Apakah istirahat total atau tetap aktivitas dakwah ini jalan terus? Alhamdulillah Ustaz, rebahan tetapi produksi terus konten-konten dakwah juga biasa. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi meskipun stay at home, dakwah harus tetap go on harus tetap jalan Siap. Baik, pemateri kita yang kedua Bung Ishak perwakilan dari Gemah Pembebasan. Assalamualaikum Bung Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik para pemirsa Makassar Cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi spesialnya edisi kita kali ini selain pematerinya adalah tokoh pemuda yang milenial, tema yang kita angkat pun lebih spesial Nah, di mana tema yang kita angkat untuk kita diskusikan pada kesempatan kita kali ini yakni Undang-Undang Minerba dan Omnibus Law Kebijakan Sembrono question mark di Undang-Undang Minerba dan Omnibus Law Kebijakan Sembrono. Namun sebelum kita bahas tema kita kali ini kita saksikan terlebih dahulu video singkat berikut ini. Di tengah pandemi wabah corona, lapisan rakyat disuruh berjibaku melawan virus dengan solusi yang tak terurus.
Selain itu, pemerintah pusat nampak sibuk melanjutkan program legislasi rancangan Undang-Undang Minerba dan Omnibus Law Cipta Kerja. Tindakan tersebut disayangkan berbagai pihak yang dinilai ambisius. Aspirasi rakyat pun sudah dianggap tak serius. Peneliti Indonesia Corruption Watch menyayangkan pembahasan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Minerba oleh DPR dan pemerintah. Terkesan terburu-buru dan tak transparan. Apakah ada patut kita menduga ada pihak yang sengaja mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tersebut? Apakah mereka para elit-elit kaya yang memiliki kepentingan dengan bisnis batubara? Ya, mereka adalah elit-elit kaya yang biasa disebut dengan oligarki. Bukan hal aneh ketika undang-undang itu dipaksakan untuk segera disahkan. Sangat tinggi nuansa konflik kepentingan. Aroma wabah corona menjadi kesempatan pintu masuk legislasi agenda liberalisasi ekonomi. Rancangan Minerba dan Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah berada di tangan legislatif. Kedua rancangan undang-undang tersebut membahas bagaimana cara meningkatkan iklim investasi dan membahas strategi pengelolaan sumber daya dan batubara. Bahkan rancangan undang-undang Omnibus Law lebih kejam dan brutal. Sungguh ironi, menandakan pemerintah tak punya empati. Dalam menyelamatkan nyawa saja dikalahkan dengan nafsu untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan politik. Maka penguasa berpihak kepada rakyat atau kepada korporasi kaum kapital. Undang-undang Minerba dan Omnibus Law kebijakan sembrono. Ya, baik para pemirsa Makassar Cinta Quran yang dirahmati Allah SWT. Jadi tema kita kali ini sangat spesial juga ya, Undang-Undang Minerba dan Omnibus Law kebijakan. Ya, di mana saat ini kita pahami bersama bahwa kita berada di tengah-tengah mewabahnya virus COVID-19 ya. Ya, di mana masyarakat dihimbau untuk stay at home, untuk tidak keluar, ya tetap di rumah. Namun di sisi lain, rezim saat ini justru sibuk dengan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Minerba dan Omnibus Law, ya, di mana masyarakat ini justru sibuk menghadapi permasalahannya, ya, tinggal di rumah, ya tidak bisa makan, keluar, ya takut corona, jadi bingung. Ya, apalagi di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah puasa ini, ya banyak dari kita masyarakat khususnya umat Islam di siang hari itu puasa, di malam hari bingung mau buka apa, ya karena adanya COVID-19. Namun rezim saat ini justru sibuk ya, tidak fokus dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan atau dalam menghadapi kondisi COVID-19 ini, mewabahnya COVID-19 ini. Justru dimanfaatkan oleh rezim saat ini untuk mensahkan Undang-Undang Minerba dan pembahasan Omnibus Law. Ya, makanya tema ini sangat menarik untuk kita diskusikan. Baik, kita tidak berlama-lama, ya kita langsung minta kepada narasumber kita, mempersilahkan kepada narasumber kita untuk membahas ya tema kita kali ini. Ya. Baik, saya ke Bung Fian terlebih dahulu. Ya, baik Bung Fian. Ya, jadi berkenan dengan tema kita, Bung Fian, Undang-Undang Minerba dan Omnibus Law, ya kebijakan sembrono. Ya, kenapa sih dalam kondisi seperti ini umat ini menghadapi masalah COVID-19 ini, justru pemerintah atau rezim yang harusnya bertanggung jawab terhadap umat atau masyarakat justru sibuk ya dengan mensahkan Undang-Undang Minerba yang katanya ya banyak yang mengatakan bahwa Undang-Undang Minerba ini
sangat tidak pro rakyat. Nah, sebenarnya ya ada apa sih dengan Undang-Undang Minerba ini? Ya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Ya, ada apa dengan Undang-Undang Minerba ini? Ya, silakan Bung Fian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tetap junjungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih banyak kepada Makassar Cinta Quran yang telah mengamanahkan kami untuk memaparkan sedikit tentang persoalan negeri. Nah, lagi hangat-hangatnya, lagi viral-viralnya ini tentang masalah kebijakan sembrono, yang dimana kita melihat orang lagi genting menghadapi virus yang sangat luar biasanya ini, memakan korban sangat banyak. Di situ ada pemerintah melakukan perbuatan terselubung ya. Apa itu? Ada apa dengan Undang-Undang Minerba? Nah, perbuatan itu ada sebuah kontroversial yang dimana DPR cenderung tergesa-gesa mensahkan rancangan Undang-Undang Minerba. Nah, menurut sarjana hukum Belanda mengatakan openbaarheid van besluitvorming, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, dan ada keterbukaan dalam melakukan keputusan dan kebijakan. Artinya tidak melibatkan tokoh-tokoh agama, tidak melibatkan tokoh masyarakat, bahkan organisasi apapun, mereka tidak dilibatkan untuk menyoal tentang rancangan undang-undang ini, ya kan? Seharusnya eksekutif yang membawa draft ke legislatif itu wajib ada pertengkaran dalam menyoal teks-teks pasal yang ada di sana, karena ini menyangkut hajat masyarakat juga. Tetapi menjadi pertanyaan kita, kenapa lolos begitu? Kenapa mulus sekali tiba-tiba langsung disahkan baru menafikan masyarakat? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Siapakah yang mendorong mereka begitu? Ya kan? Nah, ternyata ada kekuatan besar yang mendorong mereka untuk cepat-cepat mensahkan rancangan undang-undang tersebut. Siapakah itu? Ternyata mereka adalah pelaku pengusaha tambang itu. Mereka adalah perusahaan raksasa yang dimana sudah semestinya mereka itu harus angkat kaki dari tempat tambang itu karena waktu pekerjaannya kontraknya sudah habis, ya. Mereka takut, makanya mereka bilang, wah ini kalau sudah habis ini harus ditingkatkan lagi karena kami lagi enak-enaknya ini memperkosa sumber daya ini, jadi janganlah. Akhirnya disitulah dia itu mau cepat-cepat mendorong untuk cepat-cepat mensahkan itu. Nah, perusahaan tambang ini kenapa dituruti begitu? Ternyata mereka-mereka ini adalah salah satu sponsor yang mendorong mereka menduduki tampuk kekuasaan. Boleh diduga ini adalah kompensasi politik, ya, ketika waktu pilpres mereka-mereka ini yang mendanai mereka, mungkin seperti itu ya, diduga kuat seperti itu. Kapitalis, Bung ya. Iya, jadi ini adalah politik balas budi. Nah, kira-kira seperti itu, Ustaz. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ya menarik tadi penjelasannya bahwa ternyata disahkannya Undang-Undang Minerba ini ternyata ada ya kekuatan besar di balik itu ya, para kapitalis yang telah membiayai biaya demokrasi ya yang begitu mahal ya, kontestasi politik kemarin pasca ini ya, pemilu. Bung Fian, sebenarnya apa sih dampak atau bahaya dari disahkannya Undang-Undang Minerba ini sehingga banyak dikhawatirkan oleh komponen masyarakat ya, termasuk Bung Fian salah satunya sebagai aktivis ya. Kira-kira bahaya atau dampaknya apa ini? Ya, dampak yang kami mencium aroma-aroma kezaliman ya dalam pasal tersebut. Pertama ada dampak eksploitatif, yang kedua dampak kriminalisasi, yang ketiga menafikan hak-hak rakyat.
Pertama, dampak eksploitatif tertuang dalam pasal 6, artinya akan ada tambang komoditas baru yang akan membongkar perut bumi kita. Misalnya, ketika mereka sudah ada di wilayah satu tempat, atau mereka sudah punya lokasi tambang, mereka tidak boleh lagi mengeksploitasi tempat lain. Tetapi ini dibolehkan. Untuk apa? Mereka ingin mencari tambang-tambang lain. Nah, ini bisa berdampak buruk kepada lingkungan. Nah, dan lain juga, mungkin mereka kalau beroperasi, melakukan survei, mencari sumber daya, itu harusnya 2 tahun. Tetapi bisa memungkinkan 8 tahun ini mereka untuk mencari sumber daya. Apa yang mereka cari? Ya batu bara, nikel, timah, emas, ya. Dan bahkan ada jenis baru. Ya. Apa itu? Logam tanah jarang. Mungkin kita jarang dengar, logam tanah jarang ini adalah salah satu sumber daya yang paling berharga dan paling mahal. Ya, kenapa paling mahal? Logam tanah jarang ini dipakai untuk industri militer, dipakai untuk bahan bakar pesawat tempur jet, dipakai untuk pengendali rudal, laser, dan bahkan kacamata night vision itu yang biasa tentara pakai kalau tengah malam itu untuk melihat musuh ketika gelap pekatnya malam, itu kelihatan dalam kacamata night vision. Lalu dipakai juga untuk kendaraan listrik. Nah, logam tanah jarang ini dikelola oleh negara-negara maju, makanya mereka berkembang, mereka cepat kaya karena mereka berhasil. Nah, Masya Allah, logam tanah jarang ini ternyata ada di wilayah kita. Kenapa kita tidak mengambilnya, kita tidak memanfaatkannya? Ya, sudah seharusnya, sudah sepatutnya kita bangsa Indonesia untuk merasa bangga karena ada sumber daya yang berharga itu tertanam di sini. Nah, sudah sepatutnya negara itu mengelolanya dengan baik supaya bisa berpotensi kita ini bisa melunasi utang-utang, kita bisa membantu kesehatan, bisa membantu orang-orang yang lagi kesusahan dan bahkan menggratiskan anak orang yang mau sekolah. Kan begitu kalau bunyi konstitusi, mencerdaskan anak bangsa. Lah kenapa anak bangsa ini kalau mau kuliah susah sekali, ya? Nah, itulah ada itu. Jadi mereka berhasil. Belum lagi di pasal 22 dibolehkan sungai untuk ditambang luas 100 hektar. Wah, ini bisa jadi banyak galian lubang yang ada di sana. Nah, galian lubang ini sangat berbahaya juga. Yang kedua, unsur kriminalisasinya sangat kental. Pasal 162, 164, 161. Misalnya, kalau ada sekelompok masyarakat merintangi kegiatan tambang, dapat dipidana. Misalnya seperti apa? Ketika ada aktivitas tambang, ya, tiba-tiba mungkin dia membuang limbahnya mengalir ke perkebunan masyarakat yang ada di sana, otomatis marah petani. Ya, petani menuntut dan protes. Ketika dia protes, haknya haknya dihancurkan, otomatis dia protes. Maka di sini dia masuk kena pasal 161, 162, yaitu pasal kriminalisasi, dan wajib mereka itu bisa diringkus, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, pasal 161 bukan hanya pidana, orang yang tolak itu bisa disita barang-barangnya, ya. Padahal tanahnya sendiri, wilayahnya sendiri, kok bisa disita? Nah, ini menandakan bahwasanya ada kezoliman di situ, ya. Nah, pasal 99, indikasi ingin memperbanyak lubang, bisa dipakai untuk irigasi pertanian dan objek wisata. Nah, bahaya juga kalau irigasi pertanian ini, mereka ini tidak mau mereklamasi lubang yang sudah mereka buat. Jadi mereka datang keruk pulang, datang keruk tinggalkan. Nah, jadi di situ juga memungkinkan mereka melakukan objek wisata di wilayah tersebut. Lah, kita tahu risiko kandungan air mengandung logam berat, ya, bahan beracun, zat asam. Nah, makanya di situ ada beritanya seorang anak-anak yang mati di lubang tambang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam draft pasal itu tidak melibatkan masyarakat, ya. Tidak ada pasal konsultasi ke masyarakat adat, ya. Tidak ada hak veto rakyat, ya. Jadi yang ada kriminalisasi. Rakyat tidak diberikan pilihan terima tolak, ya. Kalau tambang sudah ada di situ, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, rakyat tidak boleh protes. Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak ada rakyat mau protes. Jadi cocoknya ini tidak bisa disebut undang-undang, ini cocoknya disebut memo atau kartu garansi, ya. Karena isinya negara menjamin korporasi. Tidak ada negara ingin menjamin rakyat, ya.
Kalau mau dibilang undang-undang, ini cocok dibilang undang-undang oligarki. Tidak dicocok dibilang undang-undang Minerba ini apa undang-undang. Nah, saya ingin sampaikan kalau di Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Desa Pandiangan, ya, di situ petani sudah tua rentan, umurnya 57 tahun. Bayangkan, tetapi masih tetap produktif. Kenapa? Dengan dia punya lahan pertanian yang luar biasa, ya. Ini nenek-nenek yang umur 57 tahun ini produktif karena dia bisa menanam apapun, ya. Pertama, mereka ada ladang jagung mereka ada ladang jagung. Ladang jagung ini setahun bisa panen 3 kali meraup untung 12 juta rupiah. Kebun kopi, mereka punya kebun kopi. Setahun panen itu bisa mendapatkan untung 14.500.000 rupiah. Belum lagi durian, 50 batang pohon durian mereka, ya, kalau untung satu tahun meraup untung berapa? 40 juta rupiah. Itu dalam bertani. Belum kapulaga, belum kelapa, pisang, nanas, kakao, kemiri, cabai, jahe. Belum lagi mereka punya peternakan. Nah, mereka ini bisa kaya, mereka sejahtera sekali. Pertanyaannya, kalau tambang bercokol menggusur wilayah situ, apakah tambang bisa menjamin kesejahteraan masyarakat yang ada di sana? Tentu tidak. Nah, otomatis rakyat tidak punya hak veto. Jadi kalau tambang sudah ada di sana, kita tidak bisa menolak masyarakat itu. Nah, kita tahu ada tambang dari BUM Tiongkok dan tambang Dairi Prima Mineral kan sudah mulai bercokol di Kabupaten Dairi di sana. Belum lagi di Sulawesi Tengah di Kabupaten Konawe, Pulau Wawoni. Di sana ada perusahaan tambang, ya, di sana memaksa terobos lahan milik masyarakat. Sudah 3 kali diterobos tengah malam lagi. Makanya lahan itu akhirnya rakyat itu marah. Kenapa? Karena lahan-lahan itu digusur, ya. Padahal lahan itu sudah ada. Mereka punya kakao, mereka punya jambu mente, mereka punya pala, kelapa, mereka punya lahan pertanian, digusur di sana. Otomatis marahlah masyarakat yang ada di sana, masyarakat tani marah. Akhirnya mereka marah. Pas mereka marah, mereka berhadapan dengan perusahaan tambang. Perusahaan tambang ini ketika menggusur dikawal oleh aparat kepolisian. Otomatis terjadi bentrok masyarakat dengan perusahaan tambang. Nah, akhirnya berkelahilah mereka. Akhirnya perusahaan tambang Gema Kreasi Perdana ini dia melaporkan 24 warga Wawoni, ya, ke kepolisian. Nah, karena melakukan kriminalisasi. Nah, ketika rakyatnya berjuang dikriminalisasi, di mana pemerintah daerahnya untuk melindungi? Di mana kabupaten provinsi dan kabupaten pemerintah daerah lah yang di sana ini membantu? Mereka tidak dibantu, mereka dibiarkan saja seperti itu. Dan bahkan petani, ada warga menangis mengatakan mereka sudah tinggal bertani di situ selama nenek moyangnya mereka, jadi sudah lama sekali. Mereka tuan tanah sebenarnya di sana. Terus ditanya apakah ada sertifikat tanah? Tidak ada, karena pemerintah tidak melakukan pengukuran tanah, ya, melakukan apa dan lain sebagainya untuk buat sertifikat, tidak ada. Tetapi mereka rajin membayar pajak, rajin membayar pajak. Tetapi kenapa mereka digusur? Mereka mengatakan kalau itu tanah kosong, tanah yang memang tidak ada pertaniannya, mereka bolehlah, kami tidak marah. Tetapi kalian gusur, kami punya lahan pertanian, kami punya sumber pemasukan dari sana, jadi mereka gusur. Akhirnya terjadilah pertengkaran yang ada di sana. Nah, ini menandakan bahwasanya kezaliman itu ada. Ternyata pemerintah daerah itu sebenarnya tidak mau menolong rakyatnya karena mungkin pemerintah yang ada di sana, penguasa di sana itu mungkin berteman, ya, berteman dengan perusahaan-perusahaan tambang itu. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Ya. Saya kira seperti itu. Ya, baik, Bung Sofyan. Ya, ternyata bahaya atau dampak dari undang-undang Minerba ini luar biasa, Bung, ya. Bahkan saya tercengang ya mendengarkan penjelasan Bung Sofyan, Bung Fian ini. Setidaknya ada 3 ya bahaya dari disahkannya undang-undang Minerba ini. Ya, tadi dikatakan eksploitasi sumber daya alam kita ini semakin tidak terkontrol, ya. Kemudian ada juga kriminalisasi masyarakat yang tidak setuju atau komplain atau menolak
dengan adanya eksploitasi sumber daya alam yang merusak ekosistem ya. Warga masyarakat itu ternyata dikriminalisasi ya, sehingga masyarakat ini tidak boleh protes, pokoknya harus terima apa adanya ya. Kemudian yang ketiga, tidak melibatkan masyarakat ya, makanya pengesahan undang-undang ini terkesan sembunyi-sembunyi ya, karena memang tidak melibatkan masyarakat ya. Baik, Bung Fian ya, saya menuju ke Bung Ishak lagi ya terlebih dahulu. Baik, Bung Ishak, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Bung Fian ya tentang apa itu Undang-Undang Minerba dan dampak atau bahaya yang dihasilkan dari disahkannya Undang-Undang Minerba ini. Nah, Bung Ishak, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba ini sebenarnya sempat ditunda pembahasannya oleh DPR ya periode 2014-2019 ya. Ya, karena dianggap menguntungkan segelintir orang atau menguntungkan pihak korporasi ya. Nah, benarkah seperti itu, Bung Ishak? Ya, faktanya seperti itu. Ya. Silakan. Terima kasih, Ya. Pak Ridan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kematian sosialisme komunisme, salam kematian kapitalisme, neoliberalisme, demokrasi, dan salam kebangkitan Islam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau fafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, henti-hentinya kemudian kita memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, dan tentu nikmat iman Islam, karena inilah nikmat yang paling besar. Karena tidak ada kemudian tidak ada lagi kemudian tujuan hidup manusia, tidak ada lagi kemudian kemuliaan dari kehidupan manusia yang ketika nikmat iman dan Islam itu telah dicabut dari dirinya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya, ya insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Baik, pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih ya kepada Makassar Cinta Quran yang telah mengundang kami dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan, terkhusus saya, untuk memberikan atau berdiskusi atau bersuah dalam forum diskusi kita pada hari ini. Walaupun tidak bisa berjumpa langsung ya, tapi saya kira aplikasi Zoom ini cukup fasilitasi. Ya. Nah, terkait dengan Undang-Undang Minerba ini, mungkin saya ingin review sedikit dari sisi historisnya, bahwa memang terkait dengan Undang-Undang Pertambangan itu sudah sangat lama sekali protokol di negeri kita ini, karena memang kekayaan atau sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri ini itu sangat menggiurkan bagi para kapitalis, bagi para korporasi-korporasi yang memang sangat mengincar daripada kekayaan alam negeri kita ini. Jadi sudah sangat lama, bahkan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda pada masa kolonial itu sudah ada undang-undang atau peraturan pertambangan itu. Kemudian pada era Soekarno itu juga sudah ada. Itu kalau era Soekarno itu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1959 tentang pertambangan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 37 tentang pertambangan juga. Di tahun 1960 ya maksud saya. Undang-Undang Nomor 37 tahun 1960 tentang pertambangan itu sudah ada. Jadi sudah sangat lama. Bahkan
setelah berganti rezim ke era Orde Baru, dari Orde Lama ke Orde Baru, itu semakin gila-gilaan. Kalau sekarang kan dia masih agak anti dengan imperialisme, dan masuknya investasi asing ke negeri kita itu adalah salah satu kemudian pintu masuknya imperialisme. Tapi pada masa neo-imperialisme tapi pada masa era Orde Baru itu dibuka lebar-lebar terkait dengan masuknya investor asing untuk bercokol negeri, terutama dalam hal pertambangan. Itu sangat tercermin dari undang-undang yang berhasil digolkan oleh rezim Soeharto, oleh Orde Baru. Itu hanya berselang sekian hari setelah beliau menjabat sebagai presiden. Nah, yaitu ada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu sudah ada. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1997 tentang tentang penanaman modal asing. Itu tentang penanaman modal asing. Dan Undang-Undang Nomor 11 tentang tahun 1969 tentang pertambangan, tentang pokok pertambangan. Nah, pada era Orde Baru inilah yang kemudian menjadi pintu masuk sebetulnya, yang betul-betul kemudian dimanfaatkan oleh para perusahaan-perusahaan besar, baik itu dari asing maupun asing ya, itu betul-betul dimanfaatkan. Nah, kemudian berjalannya waktu dari berganti rezim ke rezim yang lain itu tetap dipertahankan, walaupun sudah berganti undang-undang, tapi terkait dengan perizinan perusahaan-perusahaan tambang ini untuk mengeksploitasi tambang batu bara di Indonesia ataupun tambang-tambang lainnya itu masih tetap dipertahankan hingga akhirnya pada tahun 2009 itu muncul Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2020 ini. Jadi memang terkait dengan revisi Undang-Undang Minerba tahun 2020 ini itu sudah sempat dibahas pada tahun 2019 lalu, yaitu oleh DPR periode 2014-2019 itu sempat dibahas, dan itu satu paket pembahasannya atau bersamaan pembahasannya dengan undang-undang KUHP, undang-undang pertanahan, dan undang-undang yang lainnya yang bisa dikatakan ini paket undang-undang predator semua. Undang-undang predator. Kenapa dikatakan sebagai undang-undang predator? Karena sangat minim atau sangat kemudian merugikan rakyat, akan tetapi sangat menguntungkan bagi baik itu kemudian elit pengusaha maupun elit penguasa atau elit pengusaha yang telah jadi penguasa. Jadi itu sangat menguntungkan mereka. Termasuklah kemudian undang-undang Minerba ini atau RUU revisi undang-undang Minerba ini. Itu sudah sempat dibahas. Akan tetapi pembahasan revisi undang-undang Minerba tahun 2019 yang lalu itu menuai kritik, kecaman, dan penolakan yang sangat keras dari berbagai elemen masyarakat, baik itu kemudian dari para akademisi, dari praktisi hukum, atau dari mahasiswa aktivis, jadi terutama para mahasiswa ya. Jadi itu mendapatkan penolakan yang sangat keras. Nah, termasuk teman-teman dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan itu sejak awal kemunculan revisi undang-undang ini itu sudah sangat menolak dengan keras, karena sangat terlihat semangat neoliberalisme yang terkandung di dalam undang-undang ini itu sangat terlihat jelas. Jadi memberikan keleluasaan yang sangat besar kepada swasta dan meminimkan peran negara, hingga kemudian yang menjadi kepentingan yang paling diutamakan itu kepentingan korporasi, dan itulah yang menjadi salah satu yang menjadi pemantik bagi mahasiswa pada tahun lalu itu, termasuk kami dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan, untuk menolak dengan sangat keras terkait dengan revisi undang-undang ini. Nah, setelah mendapat tekanan yang sangat kuat dari publik, terutama dari para mahasiswa, dari para akademisi, dari para intelektual, itu akhirnya Presiden Joko Widodo
itu mengumumkan terkait dengan penundaan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ini atau Undang-Undang Minerba ini. Itu kemudian diumumkan penundaannya, bukan pembatalan, tapi penundaan. Nah, tapi ternyata kalau kita melihat kemudian perjalanannya hingga kemudian awal atau pada bulan Februari kemarin itu kembali dibahas, itu ternyata hanya akalan pemerintah saja untuk meredam protes kepada masyarakat. Tapi ketika suasana sudah mulai kemudian kondusif kembali, mulai tenang kembali, itu mereka kembali membahas terkait dengan revisi undang-undang ini. Dan kalau kita lihat dari sebagaimana yang dipaparkan tadi oleh Bung Sofyan, Bung Fian, itu memang sangat aneh terkait dengan pembahasan ini, karena dari bulan Februari kemudian ke bulan hingga kemudian disahkan pada tanggal 12 Mei kemarin itu hanya kurang lebih 3 bulan pembahasan hingga digolkan atau kemudian hingga disahkan menjadi undang-undang. Itu sangat cepat sekali, sangat kilat sekali. Padahal kalau kita melihat situasi saat ini, kita ini sedang menghadapi yang namanya wabah pandemi. Kita sedang menghadapi wabah virus corona, virus COVID-19, yang di mana Presiden Jokowi sendiri itu telah mengumumkan terkait dengan darurat kesehatan, bahkan ditambah lagi dengan darurat bencana. Tapi apa yang diperlihatkan oleh DPR, pemerintah dalam hal ini DPR, itu sangat tidak mencerminkan bahwa mereka memprioritaskan terkait dengan darurat kesehatan ini, terkait dengan wabah daripada COVID-19 ini. Mereka malah lebih sibuk untuk membahas undang-undang yang sangat menyengsarakan rakyat. Nah, ada beberapa poin sebetulnya dalam revisi undang-undang ini, sebagaimana dipaparkan oleh Bung Fian tadi dengan sangat bagus. Itu terkait dengan adanya relaksasi, ya, semacam relaksasi ekspor. Jadi dalam undang-undang ini itu diatur terkait dengan relaksasi ekspor, bahwa perusahaan-perusahaan tambang itu dalam waktu 3 tahun setelah disahkannya undang-undang ini, itu boleh kemudian mengekspor hasil tambang mereka tanpa melalui proses smelter, tanpa melalui proses pemurnian. Jadi dalam bentuk bahan mentah itu bisa diekspor oleh para perusahaan-perusahaan tambang ini. Ini tentu sangat berbahaya, karena kenapa? Ini bahan mentah, kita tidak tahu kandungan di dalamnya itu apa saja. Ya. Kandungan di dalamnya itu apa saja. Bisa saja mereka melaporkan ini hanya batu bara atau ini hanya logam ini dan itu. Tapi siapa yang tahu? Karena belum melalui proses pemurnian. Nah, jadi ini sangat jelas kemudian semangat daripada pemerintah ini untuk, ya, bisa dikatakanlah bahwa ingin menyerahkan sumber daya alam, menjual negeri ini kepada para korporasi ini. Nah, poin lainnya ada yang sudah saya catat ini dalam catatan saya terkait dengan ini terkait dengan yang dibanggakan juga oleh pemerintah terkait dengan revisi undang-undang ini, bahwa katanya menguntungkan kita katanya, karena yang sebelumnya kita dapat bagian 1% dari perusahaan tambang ini, yang sebelumnya 1% itu insentif yang kita dapat, konsesi pertambangan yang kita dapat itu 1%, itu naik menjadi 1,5%. Nah, itu dibangga-banggakan. Nah, ini padahal ini adalah batu bara kita, ini adalah sumber daya alam kita. Tapi kita hanya mendapatkan 1,5%, kita bangga, pemerintah bangga dengan itu. Pemerintah bangga dengan apa yang didapatkan itu. Nah, padahal korporasi swasta ini, baik itu kemudian korporasi asing maupun asing, itu mereka mengambil begitu banyak, dan kita hanya mendapatkan pajaknya saja. Kita hanya mendapatkan 1% sampai 1,5% itu sangat kecil, Yang lainnya terkait dengan RUU Minerba ini,
uh, apa ya, wewenang yang diberikan kepada pemerintah pusat yang sebelumnya yang memiliki wewenang itu kemudian untuk memberikan perizinan dan lain sebagainya adalah pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi, itu kemudian diserahkan semuanya kepada pusat. Nah, ini dari analisis beberapa ekonom, beberapa kemudian juga pakar hukum, itu menduga bahwa ini akan membuka potensi yang sangat besar untuk kemudian terjadinya korupsi, terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang. Ya, kita tahulah bagaimana persoalan tambang ini, persoalan under table itu sudah jadi pemahaman umum, itu sangat sering jadi. Nah, apalagi kalau itu bertumbuh kepada pusat. Sedikit demikian, Bang Ridan. Sedikit pemantik di awal ini. Ya, baik, Bung Ishak. Ya, kembali saya tercengang ya, kaget mendengarkan penjelasan Bung Ishak ini tentang bahayanya ya disahkannya Undang-Undang Minerba ini. Ya, tadi dijelaskan bahwa dengan Undang-Undang Minerba ini setelah 3 tahun itu korporasi itu bisa mengekspor tanpa smelter lagi ya, langsung bahan mentah diekspor langsung, dan ternyata negeri kita yang pemilik sumber daya alam ini justru hanya mendapatkan 1 sampai 1,5% saja. Nah, ini sungguh sangat memprihatinkan ya. Jadi Undang-Undang Revisi Nomor 4 Tahun 2009 ini sempat ditunda itu hanya karena untuk meredam saja ternyata, Bung Sakit. Nah, setelah rezim ini ya, nah sekarang di tengah-tengah umat ini lagi sibuk ya menghadapi virus corona, ya menghadapi hidup mati, ya ternyata rezim ini mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk meloloskan Undang-Undang Minerba ini ya. Ini luar biasa zalim ini rezim kita saat ini. Ya, jadi dengan disahkannya Undang-Undang Minerba ini, Bung Ishak, maka rezim telah memberikan karpet merah pada perusahaan tambang. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih pengelolaan tambang sebelumnya oleh korporasi? Ya, mungkin bisa dijelaskan Bung Ishak. Baik, terima kasih. Nah, memberikan terkait pertanyaan tadi ya, bahwa memang terkait dengan RUU ini, itu banyak yang mengatakan bahwa ini seperti memberikan karpet merah kepada perusahaan-perusahaan tambang raksasa, baik itu kemudian asing maupun asing, untuk kemudian mengeruk sumber daya alam kita. Ya, saya juga sepakat dengan itu. Karena kenapa? Sebagaimana kita ketahui dan dari beberapa data yang kemudian berhasil saya kumpulkan terkait dengan pengelolaan tambang yang kemudian sudah berlangsung sudah sangat lama ini di negeri kita, itu ternyata terjadi monopoli pertambangan batu bara yang ada di negeri ini. Bahkan ada 7 perusahaan raksasa, ada 7 perusahaan besar yang dianggap atau yang akan habis masa kontraknya pada tahun 2020 ini, paling lama itu tahun 2020, 7 perusahaan asing, 7 perusahaan tambang ini itu akan habis masa kontraknya. Tetapi dengan adanya revisi Undang-Undang Minerba tahun 2020 ini, maka mereka akan selamat, mereka akan aman. Karena kenapa? Karena dalam revisi Undang-Undang Minerba ini yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Minerba tahun 2020, itu yang sebelumnya pada undang-undang sebelumnya tahun 2019, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019, itu dalam undang-undang itu tercantum klausul bahwa dapat diperpanjang. Jadi klausul yang ada di dalam undang-undang itu adalah bahwa dapat diperpanjang masa perpanjangan izinnya itu. Tapi dengan undang-undang yang baru itu diganti menjadi dijamin. Jadi mereka akan lega. Mereka akan kemudian mengeksploitasi, mereka akan kemudian meraup sumber daya alam kita itu lebih lama lagi. Nah, dengan adanya undang-undang Minerba ini. Nah, memang terkait dengan pengelolaan tambang ini sebenarnya
kita miris ya. Kita sangat miris melihat para penguasa kita hari ini yang seperti sudah kehilangan nuraninya. Ya seperti sudah kehilangan nuraninya. Karena kenapa? Berkaca dari kemudian apa yang telah diperlihatkan oleh perusahaan-perusahaan tambang ini, itu sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat, bagi rakyat. Sebagaimana yang telah dipaparkan tadi oleh Bung Fian, ada contoh kasus di Sumatera Utara, Bung Fian. Di desa apa tadi, Bung Fian? Dairi, Kabupaten Dairi. Oh ya, desa Dairi. Itu saya juga pernah dapat dari salah satu teman yang juga advokat. Beliau sering advokasi terkait dengan masyarakat yang terdampak dengan tambang batu bara. Itu beliau menanyakan kepada masyarakat terkait apa makna kesejahteraan bagi mereka. Apa makna kesejahteraan bagi mereka? Apa jawabannya? Jawabannya sangat simpel, sangat sederhana. Sangat sederhana sekali. Bahwa katanya sejahtera bagi mereka itu ketika mereka bisa mengelola tanah mereka sendiri tanpa ada gangguan baik dari tambang batu bara, dan mereka bisa kemudian memanen hasil pertaniannya dan bisa menjualnya kemudian dengan bebas, tanpa ada permainan mafia dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa menyekolahkan anak mereka. Jadi itu makna kesejahteraan yang kemudian dijelaskan atau digambarkan oleh masyarakat yang terkena dampak dari tambang batu bara ini. Jadi simpel sekali, mereka hanya ingin mengelola lahan mereka. Karena kita ketahui bahwa tambang batu bara ini itu memberikan dampak kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa. Baik itu kemudian pencemaran sungai yang kita ketahui bahwa banyak masyarakat itu yang kehidupannya bergantung pada sungai. Baik itu kemudian persawahan, itu sangat bergantung kepada sungai. Kemudian air bersih itu kemudian tercemar semua, pencemaran udara, bahkan lubang-lubang tambang bekas tambang batu bara ini, itu ketika selesai ditambang, kalau sudah mereka keruk itu kekayaan alamnya di situ, sudah mereka ambil kemudian batu baranya, itu ditinggalkan begitu saja. Ini sebelum direvisi saja ini undang-undang, sebelum diramu sedemikian rupa sehingga semakin menguntungkan korporasi, itu sudah sedemikian rupa kemudian dampaknya kepada masyarakat. Ya, jadi, baik, Bung Ishak ya. Jadi sepakat ya bahwa disahkannya Undang-Undang Minerba ini telah memberikan jalan ya, atau karpet merah para perusahaan baik asing maupun asing untuk mengeruk sumber daya alam kita ya, Bung Ishak ya. Ya, baik Bung Ishak, saya ke Bang Tridan. Ditahan komentarnya, ditahan sebentar ya, Bung Ya. Ishak, ditahan sebentar komentarnya. Saya menuju ke Bung Fian ya terlebih dahulu, nanti bisa disambung kembali komentarnya. Ya, baik Bung Fian. Jadi sebenarnya Undang-Undang Minerba ini bukan hal yang baru ya Bung Fian, sebagaimana dijelaskan oleh Bung Ishak tadi bahwa revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba ini sebenarnya sudah sempat diusulkan di periode sebelumnya, tetapi ditunda. Tadi alasannya sebenarnya untuk meredam gejolak dari elemen masyarakat saja ya. Nah sekarang ternyata disahkan di tengah-tengah COVID ini, di tengah-tengah umat ini, masyarakat ini sibuk ya menghadapi COVID. Nah sebenarnya apa sih bedanya Undang-Undang Minerba yang lama dengan Undang-Undang Minerba yang baru ini, Bung Fian? Kira-kira lebih buruk yang mana ini? Ya, yang sebelumnya atau yang sekarang disahkan ini? Ya, mungkin bisa dipertegas, Bung Fian ya. Ya. Silakan. Kalau berbicara tentang Undang-Undang Minerba ini tidak ada definisi baik. Kalau Undang-Undang lama buruk, Undang-Undang yang baru ini juga lebih buruk lagi. Iya. Jadi sejarah pertambangan di Indonesia ada 3 yang juga tadi disebutkan secara lugas oleh Saudara Bung Ishak.
Yang pertama kan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 67, ya, yang pertama pertambangan. Ini buruk karena ini yang melahirkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, yang dimana Freeport yang pertama kali menancapkan pondasinya di tempat kita, dan tidak diatur reklamasi tambang. Makanya mereka senantiasa menggeruk saja buat lubang di situ. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang tadi kezalimannya juga sudah tertera yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi ini masih bisa ada kewenangan negara kalau yang ini. Jadi kontrak karya keizin itu punya kendali dan wibawa. Jadi negara itu masih bisa punya hak kontrol. Negara masih ada wibawa. Jadi kalau misalnya ada perusahaan asing sudah mau selesai, ya negara wajib untuk mengambil kepangkuan negara kembali. Nah, ini makanya menjadi ketakutan perusahaan raksasa ini ketika mereka sudah mau hengkang kaki, makanya cepat-cepatlah dibuat revisi. Akhirnya undang-undang baru ini yang tertuang dalam pasal 169 yang dimana mereka bisa negara memfasilitasi 7 perusahaan ini, batubara ini, jadi mereka bisa diperpanjang secara otomatis. Yang tadinya mereka harus pergi ke kampung mereka, jadi otomatis dalam pasal 169 ini mereka masih bisa berlama-lama di situ. Jadi tanpa dilelang, tanpa kembali ke pangkuan negara. Jadi semangat kontrak karya itu tidak ada. Yang ada adalah entitas bisnis, kekuasaan kekuasaan negara ada di bawah. Jadi entitas bisnis ada di kepala, konstitusi ada di bawah kaki mereka. Jadi dimudahlah diputarbalikkan seperti itu. Nah, itulah kezalimannya. Pasal 199 membuat lubang irigasi dijadikan objek tempat pariwisata. Saking malasnya mau reklamasi itu karena mungkin mengeluarkan juga uang sangat banyak, ya sudah dibiarkan saja, ya akal-akalannya saja buat tempat pariwisata. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bung Ishak, kami menduga dan kami takut dan berpotensi pasal 165 ini dihilangkan. Pasal 165 ini adalah pasal yang menjangkau tindak pidana korupsi pejabat-pejabat yang ingin melakukan perbuatan yang jahat. 165 ini kami takutkan akan dihilangkan, atau memang mereka sudah mengendus itu, mau dihilangkan 165 ini di revisi ini. Jadi begitu artinya bahwasanya mereka melindungi para koruptor-koruptor yang ada di sana. Kira seperti itu. Belum lagi kewenangan daerah ya ke pusat tertuang dalam pasal 35. Jadi kewenangan daerah sudah tidak ada, jadi sudah ada kewenangannya di pemerintah pusat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itulah kezalimannya di pasal yang undang-undang yang baru ini. Kira-kira itu juga yang tadi dibilang oleh Bung Ishak, bahwasanya tidak dibuatkan smelter, jadi tambang, tanah, mungkin ada emas juga, itu semua diangkut ke negara mereka. Terus kita dapat apa? Kita dapat sisa limbah. Dan sisa limbah itu yang sudah mencemari laut, akhirnya nelayan menangkap ikan, dan ikan itu ternyata terpapar zat besi atau zat asam atau zat yang beracun itu. Akhirnya warga di sana keracunan dengan apa? Dengan tadi percampuran dari limbah itu ke tempat air mata pencarian nelayan. Nah, kira-kira seperti itu, Bang. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Bung Fian. Nah, saya kembali ke Bung Ishak tadi yang sempat terputus komentarnya. Ya, baik. Sebelum dilanjut komentarnya, Bung Ishak, sebenarnya ya apa sih motivasi rezim ini ya sehingga begitu ambisius ya, kalau tidak mau dikatakan bernafsu ya, untuk mensahkan undang-undang minerba ini ya. Kita bisa melihat seakan-akan rezim ini mengambil kesempatan di dalam kesempitan ya, di tengah-tengah masyarakat ini menghadapi wabah COVID-19. Sebenarnya motivasinya apa rezim ini sehingga begitu ambisius ya untuk meloloskan undang-undang ini ya. Mungkin bisa dijelaskan Bung Ishak. Ya, mungkin sebelum saya ke sana, saya lanjutkan saya lanjutkan sedikit tadi terkait dengan terkait dengan perusahaan-perusahaan besar ini, yang kemudian diberikan kartu merah katanya tadi dengan adanya revisi Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 ini.
Jadi memang terkait dengan pengelolaan tambang di negeri kita ini, itu memang terlihat sekali bahwa terjadi monopoli oleh para perusahaan-perusahaan kapitalis ini. Maka menurut ekonom senior seperti misalnya Pak Faisal, siapa lagi namanya, yang pendiri Indef, Faisal Bisri. ya, yang merupakan yang beliau juga merupakan pendiri Indef dan juga salah satu ekonom senior di sana. Itu beliau menyampaikan bahwa ini sebenarnya adalah undang-undang yang ingin semakin mencokolkan perusahaan-perusahaan besar ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa 70% daripada tambang batu bara kita ini itu dikelola oleh 7 perusahaan ini. Mungkin saya sebutkan nama-nama perusahaannya, itu sudah ada saya catat. Jadi seperti misalnya PT Tanito Harum itu akan berakhir pada juga izin tambang yang mereka miliki. Kemudian PT Arutmin Indonesia itu juga akan berakhir pada tahun ini, pada tahun 2020. Kemudian PT Adaro Indonesia terakhir pada tahun 2022. Kemudian PT KPC tahun 2021 itu sudah akan berakhir. Kemudian PT Multi Harapan Utama itu juga akan berakhir pada tahun 2022. Kemudian PT Kideko Jaya Agung itu akan berakhir pada tahun 2022 juga. Kemudian PT Berau Pul itu akan berakhir pada tahun 2025, yang paling lama 2025. Jadi itu akan berakhir sebetulnya. Dan setelah berakhir masa izin daripada perusahaan-perusahaan tambang ini, maka secara otomatis itu akan kembali kepada negara, akan diambil oleh negara dan akan dan perusahaan-perusahaan ini itu hanya boleh mengambil, hanya boleh kemudian memiliki aset mereka itu hanya 15.000 hektar. Jadi hanya 15.000 hektar. Tapi dengan adanya revisi undang-undang ini itu tidak dibatasi. Itu batasan 15.000 hektar itu dihilangkan. Padahal kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan ini itu ada yang sampai ratusan ribu hektar yang mereka kuasai tambang. Dan itu masih bisa kemudian mereka miliki. Ini sangat zolim sekali, sebagaimana disampaikan oleh Bung Fian tadi. Ini memang sangat zolim ini undang-undang, sangat zolim sekali. Nah, patut diduga bahwa memang ada kepentingan terselubung di sini. Ada kepentingan terselubung dari para penguasa ini, dalam hal ini DPR, dengan koleganya. Itu memang terlihat bahwa sangat bernafsu, sebagaimana disampaikan oleh Bung Rida, sangat bernafsu sekali. Hanya 3 bulan langsung diketok palu bahwa ini langsung disahkan. Dan itu pun secara diam-diam kita stay at home selama 3 bulan ini. Kita kemudian work from home bagi yang sudah punya pekerjaan. Itu kemudian ternyata diam-diam langsung disahkan nih undang-undang. Tadi kembali ke pertanyaannya tadi bahwa maksudnya apa yang menjadi motivasi daripada pemerintah ini untuk mengesahkan mensahkan secepat-cepatnya undang-undang ini di tengah pandemi ini. Nah, saya kembali tadi statement saya bahwa patut diduga ada kepentingan penguasa di sini, ada kepentingan penguasa untuk mengamankan kemudian kepentingan pribadi mereka. Itu salah satu ciri yang bisa kita lihat, melihat suatu undang-undang itu apakah ada sesuatu kepentingan elit yang ingin diamankan di situ, itu dengan cepatnya akselerasi pembahasan undang-undang itu hingga sahkan. Dan itu sangat terlihat dari undang-undang ini. Hanya dalam waktu singkat itu langsung disahkan. Padahal biasanya bertahun-tahun, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini bukan persoalan biasa. Tapi ini bukan hanya persoalan kemudian menyangkut 1-2 orang, tapi ini menyangkut persoalan hidup orang banyak. Bayangkan, tahun 2019 saja, itu produksi tambang batu bara kita itu sampai 610 ton. Itu yang tercatat ya. Karena banyak juga tambang ilegal. Jadi sudah sedemikian rupa undang-undangnya, itu masih banyak kemudian tambang-tambang ilegal. Itu sangat banyak sekali. Dan perusahaan BUMN kita itu hanya
mengelola kurang dari 5%. Kurang dari 5% tambang batu bara yang ada di negeri ini. Jadi bayangkan, mereka bangga dengan pajak 1% tadi itu, padahal mereka hanya mengelola 5%, sedangkan sisanya itu dikelola oleh perusahaan-perusahaan kapitalis ini. Nah, disebut juga beberapa nama sebetulnya, beberapa nama yang terkait dengan yang terkait dengan 7 perusahaan daripada tambang batu bara yang saya sebutkan tadi, seperti misalnya Luhut Binsar Panjaitan, Koordinator Menteri Kemaritiman dan Investasi. Ada juga nama politikus Abu Rizal Bakri. Ada juga nama Menteri BUMN Erick Thohir. Itu disebut-sebut juga terkait dengan apa namanya, cepatnya akselerasi pembahasan undang-undang ini. Salah satunya siapa lagi? Nah, salah satunya pendiri Indef tadi, Faisal Basri ya. Saya lupa juga namanya beliau. Padahal beliau salah satu ekonom yang saya kagumi dalam hal membahas persoalan ekonomi kapitalis ya. Nah, jadi beliau mengungkapkan bahwa ketiga nama ini itu berkaitan dengan ketujuh perusahaan ini. Maka patut diduga bahwa sebetulnya mereka lah yang berada di balik dalam hal elit penguasa ya, elit penguasa. Mereka lah yang ada di balik daripada pengesahan undang-undang ini. Jadi betul-betul bisa dikatakan memang sangat dolim sekali, karena di saat kita kemudian banyak rakyat yang kelaparan, banyak rakyat yang kemudian butuh pelayanan kesehatan, yang kekurangan APD dan sebagainya, tapi mereka malah berlomba-lomba untuk mengamankan kepentingan pribadi mereka masing-masing. Jadi ada salah satu istilah yang sering kita dengar akhir-akhir ini, yaitu negara korporatokrasi. Jadi di mana ketika negara itu sudah dikontrol oleh para pengusaha yang kemudian berkolaborasi dengan penguasa, atau pengusaha itu sendiri yang telah menjadi penguasa. Jadi usahanya menjadi penguasa, seperti yang terjadi hari ini. Jadi kepentingan, bukan lagi kepentingan rakyat yang kemudian ditempatkan berada di atas, bukan lagi kepentingan rakyat, akan tetapi kepentingan para korporasi besar ini. Jadi demikian. Iya, jadi jelas ya bahwa pengesahan undang-undang Minerba yang begitu ambisius dan bernafsu ini, ternyata di belakang itu ada kepentingan pengusaha dan penguasa. Bahkan tadi dijelaskan pengambil kebijakan di negeri ini sekaligus sebagai pengusaha ya. Nah, jadi memang susah ya. Sehingga yang terjadi adalah tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi kepentingan individu dan kelompok masing-masing. Ya, baik, Bung Ishak. Selanjutnya saya mengarah ke Bung Fian lagi. Ya, jadi Bung Fian, undang-undang Minerba yang lama dan yang baru ini sebenarnya sama sekali tidak ada baiknya ya. Ya, yang ada sama-sama buruk. Bahkan undang-undang Minerba yang baru ini jauh lebih buruk. Ya, jadi memang kita melihat rezim ini sebenarnya tidak punya itikat baik terhadap negeri dan rakyatnya. Ya. Mungkin bisa disebut seperti itu. Nah, baik Bung Fian, nah sebelumnya juga itu marak dibicarakan tentang rancangan undang-undang Omnibus Law, ya. Bahkan kritik terhadap Omnibus Law ini terus bermunculan, baik itu dari kalangan akademisi, pengamat, lembaga swadaya masyarakat maupun dari para serikat buruh dan warga sipil. Ya. Nah sebenarnya seperti apa sih Omnibus Law ini, Bung Fian? Mungkin bisa dijelaskan? Ya. Ya. Silakan Bung Fian. Terima kasih. Salah satu juga undang-undang yang menuai kontroversi itu Omnibus Law. Ya. Jadi Omnibus Law itu adalah undang-undang yang menyatukan semua undang-undang atau aturan menjadi satu dalam hal ekonomi dan investasi. Nah, jadi dalam pasal ini ada hak-hak atau undang-undang cilaka ini atau cipta kerja ini yang menafikan hak-hak buruh. Jadi buruh itu dalam
upah minimum, apalagi jam kerja, itu merasa terzolimi. Dan ada juga misalnya dalam undang-undang yang lama itu tentang ketenaga kerjaan itu, ketika ada pekerja lagi kena cacat akibat kecelakaan atau yang wanitanya lagi hamil atau haid, nah, ketika mereka tidak bisa bekerja, mereka bisa dapat gaji, mereka bisa dapat upah. Tetapi kalau dalam Omnibus Law ini mereka tidak dapat upah. Nah, ini menandakan bahwasanya ada kezaliman di situ. Belum lagi undang-undang ini membuka kerang untuk banyaknya tenaga kerja asing yang datang. Kita lihat faktanya, mereka itu datang banyak sekali ya. Makanya kenapa di bandara itu tiba-tiba dibolehkan orang semua memadati, baru dibuka lagi bandara, supaya apa? Supaya mereka itu jangan ketahuan kalau sebenarnya tenaga kerja asing itu juga datang. Nah, itu supaya untuk menutup saja. Kalau mereka tidak buka bandara untuk masyarakat, nanti kelihatan itu tenaga kerja asing yang datang. Nah, itu untuk cuma menutupi saja tenaga kerja asing yang datang. Nah, dan dalam pasal 170, kewenangan presiden mengubah undang-undang lewat peraturan pemerintah. Nah, ini juga ada aroma-aroma otoriter. Jadi, presiden bisa mengambil hak legislatif. Di manalah teori trias politika itu? Ketika eksekutif bisa sewenang-wenang membatalkan undang-undang, bisa membuat undang-undang, lalu menafikan hak legislatif. Nah, berarti ini sudah menyalahi. Nah, itulah kezaliman yang ada di Omnibus Law itu ya. Nah, saya kira itu saja. Mungkin bisa nanti dilengkapi oleh Bung Ishak. Seperti ya. Iya. Ya, baik Bung Fian. Ya. Nah, kembali saya ke Bung Ishak. Ya, sebenarnya Bung Ishak, apa sih dampak buruk dari diberlakukannya Omnibus Law ini? Mungkin bisa dilengkapi dari penjelasan Bung Fian tadi. Ya. Dampak buruk ya dari diberlakukannya Undang-Undang Omnibus Law. Ya. Silakan, Bung Ishak. Lagi-lagi ya, sudah kita diskusikan tadi terkait dengan Undang-Undang Minerba ini yang begitu zolim, yang begitu kemudian menindas rakyat, yang begitu kemudian menguntungkan para kapitalis. Ternyata masih ada lagi undang-undang yang lain yang tidak kalah kemudian predatornya kepada rakyat, yaitu Undang-Undang Omnibus Law ini, sebagaimana dipaparkan atau dijelaskan tadi oleh Bung Fian yang sudah sangat sudah panjang lebar menjelaskan tentang Omnibus Law ini. Jadi memang jadi memang lagi-lagi bahwa yang dirugikan dengan adanya kebijakan ini, walaupun belum disahkan ya, berbeda dengan Undang-Undang Minerba tadi yang sudah disahkan dan sudah terlihat kemudian dampaknya pada undang-undang yang ada sebelumnya, itu sudah sangat terlihat. Tapi undang-undang ini belum disahkan. Tapi potensi kemudian untuk memberikan dampak-dampak negatif tadi itu, dampak-dampak buruk kepada masyarakat itu sangat besar. Ya. Salah satunya terkait dengan dampak kepada buruh. Dampak kepada buruh inilah yang inilah yang memantik atau yang menyebabkan teman-teman dari buruh ini, serikat buruh, itu sangat menolak keras terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law ini, yang bahkan pada awal pembahasan kemarin itu mereka sudah turun ke jalan. Mungkin hari ini mereka tidak turun ke jalan karena memang ya ini tadi kita dianjurkan untuk berada di rumah, stay at home, tapi ternyata itu dimanfaatkan oleh penguasa. Nah, salah satunya itu terkait dengan adanya penghapusan upah minimum kepada para pekerja buruh. Jadi tidak lagi itu namanya UMP, tidak lagi namanya upah minimum, itu akan dihilangkan. Jadi sesuai dengan kesepakatan saja daripada pengusaha dengan para buruh ini. Nah, ini tentu sangat kemudian memberikan kemudian kedudukan yang sangat lemah kepada buruh. Karena seringkali itu bukan karena kesepakatan kedua pihak, karena yang buruh ini butuh pekerjaan, sedangkan yang memiliki modal, yang memiliki kemudian perusahaan-perusahaan besar ini hanya ingin menginginkan keuntungan yang besar. Jadi kebanyakan itu tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, tapi karena keterpaksaan daripada buruh untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga ya terjadilah eksploitasi para buruh ini. Dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cilaka ini, kalau dalam bahasa Makassar itu kebetulan
Ya, kalau orang Makassar itu bilang cilaka itu celaka ya, celaka. Jadi sangat Iya. buruk sekali. Ini Iya. mungkin cukup menggambarkan undang-undang ini. Jadi memang penghapusan upah minimum, kemudian adanya kemudian pelonggaran untuk masuknya tenaga kerja asing. Jadi sebelum ada Omnibus Law saja, itu serbuan tenaga kerja asing, terutama dari Cina masuk ke Indonesia, itu sudah sangat besar. Sudah sangat besar. Bahkan di tengah kondisi pandemi hari ini, tengah kondisi wabah hari ini, itu masih ada wacana-wacana gila itu untuk memasukkan 500 tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia di Sulawesi, ternyata masih diwacanakan. Padahal kita untuk dilarang mudik. Saya kebetulan berasal dari Kabupaten Sinjai dan sekarang saya sedang di Makassar, sedang terisolasi ya, bisa dikatakan demikian, karena tidak bisa mudik. Saya dilarang untuk mudik, perbatasan-perbatasan ditutup, kemudian kalau bisa mudik itu harus diisolasi sedemikian rupa. Pulang kampung boleh, Bang. Jangan mudik, pulang kampung boleh. Oh, pulang kampung boleh ya, Bang? Itu kayaknya salah satu celah yang bisa diambil, tapi mungkin saya kurang jeli melihat itu ya. Iya. Ya, jadi di tengah rakyat ini dilarang mudik, dilarang pulang kampung. Saya juga tidak tahu apa bedanya pulang kampung sama mudik, tapi katanya itu dilarang. Sudah ada peraturannya dikeluarkan, tapi ternyata malah mereka mendatangkan tenaga kerja asing. Ini sangat menyakiti kita sebetulnya, sangat menyakiti rakyat sebetulnya. Dan ini mahasiswa harus bersuara ini. Mahasiswa harus tampil untuk menyerahkan apa yang dialami oleh masyarakat. Karena sebagaimana kita pelajari di kampus selama ini, bahwa yang namanya mahasiswa itu agent of change, agent of control, pokoknya dia adalah agen perubahan. Tapi di mana mahasiswa hari ini, itu seharusnya kemudian mahasiswa bangun kembali. Jangan terlalu nyaman dengan rebahannya di rumah ya. Jadi begitu. Itu salah satunya, bahwa ada upah minimum yang kemudian dihilangkan, kemudian masuknya tenaga kerja asing, kemudian itu akan semakin dipermudah, kemudian sebagaimana dijelaskan oleh Bung Fian tadi, bahwa ini ada potensi kemudian untuk memberikan kekuasaan yang semakin besar kepada presiden, karena dia bisa membatalkan undang-undang dan lain sebagainya. Jadi ini akan membentuk para penguasa ini menjadi penguasa-penguasa yang diktator. Jadi ini undang-undang yang mengarahkan kepada negara yang diktator sebelumnya. Nah, yang lagi hilangnya pesangon, lagi-lagi dirugikan ini adalah teman-teman dari buruh ya. Jadi tidak ada lagi pesangon. Jadi ketika terjadi pemutusan kerja itu PHK, itu tidak ada lagi pesangon yang akan diberikan kepada para buruh. Sebelum disahkan saja di undang-undang itu mereka sudah tidak diberikan pesangon, sudah tidak diberikan kemudian insentif daripada usaha mereka kemudian untuk bekerja selama ini. Tapi dengan adanya undang-undang ini tentu akan semakin memperparah itu. Tidak adanya pesangon diberikan kepada pekerja. Dan juga terkait dengan apa lagi ya? Ada saya catat. Nah, PHK akan semakin mudah untuk dilakukan. Jadi cukup satu pihak saja. Itu diatur dalam itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang sebelumnya, itu undang-undang 13 tahun ketiga kalau tidak salah ya. Yang diatur adalah jadi tidak bisa dipungkiri ya bahwa lahirnya undang-undang yang tidak pro rakyat ini itu karena di belakangnya itu ada para kapitalis ya, baik itu dari asing maupun asing ya, yang sangat merugikan rakyat kita sendiri ya. Nah, apakah kemudian tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa lahirnya rancangan undang-undang Omnibus Law dan disahkannya undang-undang Minerba ini itu semakin memperkokoh penjajahan gaya baru atau neoliberalisme di negeri ini? Apakah tidak berlebihan kalau dikatakan seperti itu, Bung Ishak? Ya, terkait dengan pertanyaan tadi, bahwa apakah dengan adanya undang-undang ini, undang-undang yang baru disahkan ini ataupun yang baru digodok, baru dibahas ini, apakah itu akan semakin memperkuat cengkraman penjajahan di negeri ini ya. Maksudnya mungkin eksploitasi sumber daya alam kita dan lain sebagainya. Mungkin saya akan lebih ke undang-undang Minerbanya. Karena kenapa?
undang-undang Omnibus Law ini kan belum diterapkan ya, belum diterapkan. Jadi dampaknya itu belum kita saksikan, walaupun ada potensi-potensi. Nah, terkait dengan tadi disebut diksi penjajahan ya. Neoliberalisme, penjajahan gaya baru. Kalau kita melihat pasca saya review sedikit, mungkin agak sedikit panjang lebar. Berikan review kilas balik singkat saja. Itu kalau kita melihat pasca perang dunia 1, kemudian ke perang dunia 2, itu memang kita melihat bahwa penjajahan itu adalah penjajahan kolonialisme gaya lama atau penjajahan secara fisik ya. Jadi mereka memasukkan tank-tanknya, memasukkan tentaranya ke kita melalui penjajahan secara fisik. Tapi ini mengaitkan dengan konstelasi politik internasional ya. Jadi pada dua itu kan penjajahan secara fisik. Akan tetapi itu sangat boros biaya. Sangat boros biaya. Karena kenapa mereka harus menerapkan biaya persenjataan, biaya tentara dan sebagainya, itu sangat boros biaya. Nah, pasca runtuhnya kemudian negara hidayah di dunia pada tahun 1924 itu, yaitu Khilafah Turki Utsmani, pasca runtuhnya Khilafah Turki Utsmani, itu ada diksi baru yang kemudian muncul di berbagai wilayah, berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, yaitu merdeka. Jadi kata merdeka itu kemudian terus digaungkan. Maka muncullah negara-negara merdeka. Makanya kalau kita amati negara-negara yang ada di dunia hari ini, yang bekas jajahan daripada negara Barat, itu sangat terlihat bahwa negara-negara merdeka ini itu terjadi pasca 1924 itu. Baik itu kemudian di benua di daratan Arab, kemudian di Asia, itu pasca 1924 itu berbagai wilayah itu kemudian memerdekakan menjadi negara-negara merdeka. Maka patut kita duga bahwa merdekanya beberapa negara ini, termasuk Indonesia ini, walaupun Indonesia ada sedikit perbedaan konstelasi perjalanan sejarahnya, tapi beda-beda tipis lah. Nah, patut kita duga bahwa pasca kolonialisme gaya lama yang sangat memakan biaya ini, itu ternyata Barat itu ingin mencoba untuk kemudian mengubah penjajahannya menjadi penjajahan yang non fisik. Jadi atau sering disebut dengan neo-imperialisme, penjajahan gaya baru. Nah, penjajahan gaya baru ini tidak lagi menggunakan penjajahan secara fisik, tapi mereka menjajah dengan cara melahirkan undang-undang, melahirkan kemudian penguasa-penguasa boneka, melahirkan kemudian antek-antek mereka di suatu negeri, dan mencokolkan sistem-sistem mereka, sistem demokrasi, sistem kapitalisme, neoliberalisme, kemudian sistem pendidikan mereka yang akan melahirkan kemudian generasi-generasi pembebek kepada Barat, itulah mereka lakukan. Termasuk di negara kita hari ini, kita lihat bahwa dengan adanya undang-undang Minerba ini, itu yang terjadi adalah penjajahan atau imperialisme yang terjadi kepada negara kita itu secara legal. Kenapa saya katakan sebagai penjajahan yang secara legal? Karena penjajahan, jadi kalau dulu kita mau diambil sumber daya alam kita, Belanda harus masuk dulu dengan tentaranya, Jepang harus masuk dulu dengan tank-tanknya. Tapi sekarang sumber daya alam kita bisa dirampok itu dengan legal. Jadi batu bara kita kemudian 70% lebih itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, itu kemudian dieksploitasi dengan legal, dijajah dengan legal. Jadi diekspor keluar dengan kekayaan alam kita itu keluar daripada negeri kita itu dengan legal. Jadi penjajahan secara legal sebetulnya. Jadi betul tadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bang Ridan tadi bahwa ini akan semakin mengokohkan penjajahan yang ada di negeri ini. Dan penjajahan terjadi itu adalah penjajahan secara legal karena penjajahan yang dijamin oleh undang-undang. Saya kira demikian, Bang. Iya. Ya, jadi sepakat ya bahwa lahirnya undang-undang ini merupakan bentuk semakin mencengkramnya para kapitalis menjajah negeri kita ini dalam bentuk gaya baru ya, bukan dalam bentuk fisik ya. Baik, Bung Ishak, saya ke Bung Fian kembali ya. Bung Fian, melihat carut marutnya undang-undang, aturan-aturan yang dilahirkan oleh rezim saat ini, sebenarnya
sumber dari carut marutnya aturan yang lahir dari perundang-undangan di negeri kita ini apa Bang? Apa Bung? Itu bisa dijelaskan. Ya, silakan Bung Pian. Ya, Bung Pian. Bisa dengar suara saya mungkin? Iya, iya, iya. Iya, jadi sumber dari carut marutnya aturan yang lahir ya dari perundang-undangan di negeri kita ini apa Iya, iya. kira-kira Bung? Tujuan dari diadakannya undang-undang itu untuk mengatur masyarakat dan memberikan kepastian hukum dan memberikan kesejahteraan. Lantas kenapa masyarakat ini tidak kita melihat undang-undang ini carut marut ya? Kenapa dalam teori tidak sesuai dengan praktek? Ternyata dalam hal ini undang-undang dibuat itu tidak melibatkan masyarakat. Ya, yang dimana ketika draft undang-undang dibuat itu harus ada uji publik. Ya, dilimpahkan dulu kepada masyarakat di mana-mana harus kita revisi, mana-mana yang harus dibuang atau ditambahkan. Ini tidak. Ini semuanya langsung tiba-tiba disahkan tiba-tiba. Jadi tidak ada melibatkan masyarakat yang ada. Dan juga warga itu dia harus taat hukum, tetapi para pejabat-pejabat itu yang melanggarnya. Nah, ini makanya rakyat semakin hari sudah mulai tidak percaya lagi ya. Kenapa kita yang harus kurus ya, sedangkan mereka itu gemuk. Karena mereka tidak taat hukum, mereka yang bersantai-santai, berleha-leha. Kita lihat, kita punya wakil rakyat. Mereka yang akan mengantar kita ke gerbong kesejahteraan. Nah, mereka yang mengantar kita. Kita yang diantar ke kesejahteraan. Orang yang mengantar itu yang dari belakang datang. Artinya kita yang duluan. Tetapi nyatanya kebelah balik. Wakil ini yang duluan sampai, kita yang dari belakang sampai. Nah, jadi mereka duluan yang sejahtera. Kita tidak sejahtera. Dan terus bagaimana hukum ini tidak adil? Kita lihat salah satu ulama kita, Habib Bahar, baru keluar langsung ditangkap. Alasannya social distancing. Lah, penguasa-penguasa itu juga buat social distancing. Mereka buat konser yang dimana mengumpulkan orang juga. Nah, kenapa ini tidak ditindaklanjuti? Lah, mereka sendiri yang melanggar, sedangkan umat Islam itu dikriminalisasi. Ya. Dan kita lihat mereka ini juga bermewah-mewahan ya. Katanya tidak ada uang, tetapi simpanannya banyak sekali. Mobil menteri saja itu sampai 1 miliar per unit. Masya Allah, itu fasilitas yang diberikan. Kita lihat Inggris saja, ya, itu menterinya itu pakai mobil murah-murah, mobil yang tidak mahal murah. Padahal Inggris yang menciptakan Bentley, Inggris yang menciptakan Aston Martin, Inggris yang menciptakan McLaren, tetapi mobil mewah itu tidak mereka pakai. Menteri pakai mobil yang biasa-biasa saja. Di Malaysia, menterinya pakai mobil Proton Saga, mobil produk sendiri. Tetapi di Indonesia, dia tidak pakai mobil produk sendiri, dia pakai mobil luar yang harganya mahal. Nah, ini membocorkan biaya ini. Nah, kata menteri apa? Mudah-mudahan mobil mewah ini meningkatkan kinerja kami. Dodol, mana ada mobil mewah meningkatkan kinerja? Tidak ada itu. Itu tidak masuk akal. Yang meningkatkan kinerja itu masyarakat harus disejahterakan, bukan dia saja. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kepercayaan rakyat itu ikatannya sudah semakin hari semakin rapuh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mereka yang buat, mereka yang langgar, rakyat yang disengsarakan. Makanya itulah membuat mereka itu kepercayaannya sudah semakin hari semakin rapuh. Kira-kira seperti itu, Bang. Ya, jadi wakil rakyat kita ini sebenarnya sudah mewakili kita ya sebagai rakyat, mewakili kekayaannya, kesenangannya, kesejahteraannya. Semua diwakili oleh wakil rakyat. Jadi kita rakyat ini ya sudah terwakili lah istilahnya. Ya, kita yang menderita, wakil rakyat kita yang senang-senang. Ya, seperti itu mungkin ya, Bung. Ya, baik, saya ke Bung Ishak tadi, ya. Nah, kita sudah bahas panjang lebar carut marutnya aturan di negeri kita ini ya, Bung Ishak. Nah, sekarang kita sampai pada Bung Ishak ini kan aktivis ya, ya tentu aktivitasnya mengkritisi kebijakan-kebijakan rezim atau penguasa
Nah, ada suara sumbang seperti ini, Bung Ishak. Ini jangan hanya mengkritisi saja, ya. Coba berikan solusi, ya. Nah, sekarang apa sih solusi dari carut marutnya pengelolaan sumber daya alam di negeri kita ini? Jadi jangan cuma mengkritisi, tapi berikan solusi. Mungkin bisa dipaparkan solusi apa yang harus diberikan di negeri ini. Ya, silakan Bung Ishak. Jadi memang ya terkait dengan banyak yang mengatakan. Padahal sebetulnya harus dipisahkan sebetulnya terkait dengan kritik dengan solusi. Kritik itu berdiri sendiri, solusi itu di pihak yang lain. Jadi tidak salah sebetulnya ketika orang itu mengkritik tapi tidak punya solusi. Tapi lebih baiknya itu memang ketika ada kritik tentu harus ada solusi. Nah, kami dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan itu memang tidak hanya sebatas mengkritik saja, tapi kami selalu senantiasa menawarkan solusi. Dan sejak awal itu kami konsisten dengan solusi yang kami tawarkan, yaitu solusi Islam. Termasuk ketika memandang persoalan tentang tambang ini, persoalan tambang, baik itu tambang batu bara, tambang emas, dan lain sebagainya. Itu selalu bahwa solusi yang kami tawarkan itu adalah solusi Islam. Nah, memang terkait dengan kondisi kita hari ini, kenapa kita harus berikan solusi? Karena memang sangat terlihat kebobrokan sistem demokrasi, kapitalisme, neoliberalisme hari ini, itu sangat terlihat kebobrokannya. Yang seharusnya sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa puasa itu untuk mengurusi rakyat, Tapi yang terjadi hari ini itu bukan mengurusi rakyat, tapi penguasa kita hari ini itu adalah mengurusi rakyatnya, bukan mengurusi rakyatnya. Nah, begitu pula dalam persoalan tambang ini, itu bukan mengurusi rakyat, tapi malah mengurusi rakyat. Jadi terkait dengan solusi pertambangan, yang pertama ingin saya hantarkan bahwa Islam itu bukan hanya sebatas agama spiritual. Jadi Islam itu bukan hanya sebatas mengajarkan sholat, Islam itu bukan hanya sebatas mengajarkan zakat, bukan hanya sebatas mengajarkan haji, bukan hanya sebatas mengajarkan puasa sebagaimana yang alhamdulillah kita laksanakan ibadah puasa hari ini. Tapi dalam Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan, bukan hanya ibadah mahdo saja, tapi ibadah yang sifatnya ghairul mahdo itu juga diatur oleh Islam. Bukan hanya persoalan hablum minallah, tapi juga hablum minan-nas. Jadi persoalan manusia dengan sesama manusia, dengan lingkungan, itu diatur oleh Islam, termasuk dalam persoalan bagaimana manusia mengelola tambang. Jadi dalam ekonomi Islam, dalam sistem ekonomi Islam itu jadi kita sebagai seorang Muslim itu memandang seluruh barang-barang ekonomi yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, itu sebagai milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai manusia itulah ciptaan atau makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena kekayaan alam bumi ini termasuk tambang batu bara, itulah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka kita kemudian mengelola tambang itu harus sesuai dengan apa yang telah diberikan apa yang telah ditetapkan oleh pencipta itu. Ya sebagaimana HP misalnya, HP itu dibuat ada manual booknya. Bagaimana mengoperasikan HP, bagaimana mengelola HP itu ada manual booknya. Begitu pula dengan alam semesta ini, begitu pula dengan manusia, begitu pula dengan tambang batu bara. Itu Allah SWT, pencipta alam semesta manusia dan kehidupan, itu telah memberikan manual book, yaitu Al-Quran. Dan As-Sunnah Rasulullah SAW, untuk kemudian bagaimana kita hidup dunia ini. Dalam salah satu hadis, dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, itu dijelaskan, itu dipaparkan dalam hadis itu bahwa Ibnu Mutawakkil bin Abdi ini itu pernah berkata dari Abyad bin Hamal bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah SAW, kurang lebih redaksinya demikian, bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian meminta sebuah tambang garam yang ada di Ma'rib. Nah, Ma'rib ini adalah salah satu wilayah yang ada di Yaman, salah satu wilayah yang ada di Yaman. Nah, beliau meminta tambang garam kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW itu kemudian memberikan tambang garam itu kepada Abyad bin Hamal ini. Nah, setelah Abyad bin Hamal ini kemudian pergi, lalu salah seorang laki-laki
yang berada di majelis mereka, majelis Rasulullah SAW, itu kemudian berkata kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apakah Anda tahu apa yang telah Anda berikan kepada dia? Anda telah memberikan kepada dia sebuah bagaikan air yang mengalir, sebagian air mengalir, al-ma'u al-iddah. Jadi bagaikan al-ma'u al-iddu. Jadi bagaikan air yang mengalir, sangat melimpah. Lalu setelah mendengar perkataan dari seorang laki-laki ini, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membatalkan pemberian tambang garam itu kepada Abyad bin Hamal. Jadi langsung dibatalkan. Nah, redaksi al-ma'u al-iddu dalam hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, itu adalah terkait dengan tambang yang sifatnya seperti air yang mengalir, jadi sangat melimpah. Walaupun yang disebutkan di sini adalah tambang garam, tapi walaupun disebutkan ini adalah satu, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah keseluruhan keseluruhan kemudian terkait dengan tambang yang sifatnya melimpah itu. Nah, kita lihat terkait dengan berkaitan dengan hadis tadi itu. Dari sinilah kemudian dalil terkait dengan bagaimana mengelola tambang itu, bahwa tambang yang sifatnya melimpah itu tidak boleh dikuasai oleh individu karena dia sifatnya itu al-ma'u al-iddu. Maka Rasul menarik tambang itu dari Abyad bin Hamal. Nah, kita lihat bahwa tambang batu bara yang dikelola di negeri ini itu sangat melimpah, bahkan sebenarnya itu bisa dikelola dengan baik, itu akan mampu memberikan sekolah gratis kepada generasi yang ada di negeri kita ini. Itu sebenarnya bisa digunakan untuk pendidikan dan sebagainya. Nah, ini juga sejalan dengan hadis kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal, yaitu padang rumput yang luas, kemudian air dan api. Api maksud sini adalah sumber energi, termasuk batu bara. Nah, jadi dalam Islam itu yang namanya tambang batu bara yang sifatnya melimpah itu tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian dikelola oleh individu, apalagi swasta, apalagi asing dan asing, itu tidak dibolehkan. Tapi harus kemudian dimiliki oleh umat. Karena kenapa? Dalam Islam itu kepemilikan itu dibagi atas 3. Ada kepemilikan umum, ada kepemilikan negara, dan ada kepemilikan individu. Ketika dia kepemilikan umum, maka tidak boleh dikuasai oleh individu. Ketika dia kepemilikan umum, contoh misalnya tambang batu bara ini, itu dalam pandangan Islam dia adalah kepemilikan umum, maka dia harus bisa dinikmati oleh rakyat, oleh rakyat daulah. Nah, akan tetapi boleh kemudian dikelola oleh negara. Jadi yang boleh mengelola itu adalah ketika dikelola oleh negara, itu kemudian harus juga peruntukannya atau hasilnya itu 100% harus diberikan kepada rakyat. Jadi tidak ada lagi kemudian ketidakpastian hukum sebagaimana dikatakan oleh Bung Fian tadi, bahwa hukum itu harus memberikan kepastian hukum, dan kepastian hukum dalam sistem demokrasi itu omong kosong. Yang mampu memberikan satu-satunya konstitusi yang mampu memberikan kepastian hukum adalah konstitusi Islam, yaitu sistem pemerintahan itu khilafah. Dan sistem khilafah itu ada kepastian hukum. Karena kenapa? Pembuat hukum itu bukan manusia. Il hukmu illa lillah. Yang berhak untuk membuat hukum itu bukan manusia. Apa hukum al-jahiliyah? Ya bagum man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ya, apakah hukum jahiliyah mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini, bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi sebetulnya dipertanyakan keimanan daripada orang-orang yang membuat sendiri hukum ini. Nah, jadi dalam misalnya itu ya mungkin sedikit lagi, Bang. Ya, baik, Bung Ishak, kita sudah berada di penghujung acara. Ya, mungkin sekaligus closing statement ya, Bung Ishak. Jadi tadi solusi dari carut marutnya negeri ini adalah Islam ya, karena Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur spiritual semata, ya, tetapi mengatur seluruh aspek kehidupan, ya, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam ya, negeri ini. Ya, baik, sekalian closing statementnya Bung Ishak, karena kita sudah berada di penghujung acara. Ya, silakan. Nah, jadi memang terkait dengan pengelolaan tambang ini sudah diatur dengan sangat jelas dalam Islam. Nah,
dalam Islam itu tidak diperbolehkan, ini sekaligus closing statement ya Bang ya? Ya. Oh ya. Jadi akan tetapi dalam Islam itu kita tidak boleh kemudian mengambil ajaran Islam itu sebagian-sebagian. Tidak bisa, karena tidak bisa diterapkan. Misalnya tadi terkait dengan sistem ekonomi Islam, lebih bil khusus terkait dengan pengelolaan tambang batu bara, itu tidak bisa kita ambil seperti makanan prasmanan kita ambil itu, kemudian yang lain tidak kita ambil, tidak. Tapi sistem Islam itu dia bersifat kemudian itu integral dengan ajaran-ajaran yang lain. Jadi sangat saling terkait, tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka ketika sistem ekonomi Islam ini diterapkan, maka harus juga kemudian ada institusi yang menaungi itu. Nah, institusi yang menjamin diterapkannya sistem Islam secara kafah, itulah yang kemudian disebut oleh para ulama sebagai khilafah Islamiyah. Nah, bahkan dikatakan bahkan sebenarnya negara yang paling konstitusional itu adalah sistem khilafah. Dibandingkan dengan demokrasi itu, khilafah yang merupakan sistem yang paling konstitusional karena sangat jelas pengaturan terkait dengan bagaimana mekanisme controlling daripada umat ke penguasa, penguasa kepada umat bagaimana hubungannya. Jadi penguasa yang kemudian mengurusi rakyat itu dia hanya tugasnya untuk menjalankan hukum syara. Karena yang berhak untuk membuat hukum itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka hukum itu tetap, hukum itu kemudian ada kepastian hukum. Nah, ketika penguasa kemudian menyelewengkan hukum syariat, misalnya dia mengelola tambang tapi memberikan kepada swasta misalnya, itu umat akan paham karena mereka paham tentang syariat. Mereka paham tentang hukum Islam, bahwa dalam Islam itu tidak boleh tambang itu diberikan kepada individu atau swasta atau asing, maka mereka akan mengoreksi kepada penguasa bahwa ini tidak boleh. Dan dalam Islam semua itu boleh kemudian memberikan koreksi kepada penguasa, baik itu anak kecil, baik itu kemudian pengemis atau kemudian orang miskin, orang kaya, itu semua kemudian sama posisinya di hadapan hukum. Nah, potensi sumber daya alam kita di Indonesia ini sangat besar. Bagaimana emas misalnya, bagaimana kemudian minyak dan gas yang 80% dikuasai oleh asing dan asing, bagaimana emas kita yang sudah puluhan tahun kemudian dirampok oleh Freeport, bagaimana kemudian nikel kita kemudian dikuasai oleh Cina dan lain sebagainya. Itu semua karena kita salah urus. Karena pemerintah ini salah urus. Nah, maka dengan adanya solusi Islam ini, itu pasti, itu insya Allah saya jamin bahwa itu akan memberikan kesejahteraan, itu kemudian akan mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang terdapat dengan persoalan tambang, bagaimana kemudian persoalan pendidikan. Itu semua akan terjawab dengan sistem Islam ini. Maka kami dari Gerakan Mahasiswa Pembahasan itu senantiasa kemudian menerapkan sistem Islam, yaitu khilafah Islamiyah dalam menerapkan berbagai ajaran Islam ini. Karena memang hanya khilafah lah yang mampu menerapkan Islam itu secara kafah dan menjawab seluruh persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Saya kira demikian, Bang Raidan. Iya, terima kasih Bung Ishak. Ya, baik, Bung Fian, ya sebelum closing statement, mungkin bisa disampaikan solusi yang ditawarkan dalam mengelola negeri ini seperti apa, Bung Fian? Ya, silakan Bung Fian. Ya, untuk mengelola negeri ini, kita sebagai manusia yang terbatas sudah semestinya kembalikan lagi kepada Sang Pencipta yang mengatur kita. Otomatis Sang Pencipta mengatur juga tentang pemerintahan negara, ekonomi dan lain sebagainya, dan itu sudah termaktub di dalam Al-Qur'an, hadis, dan bahkan sudah ada dalam fikih, ya, fikih pemerintahan dan lain semuanya itu sudah ada. Jadi sudah jelas tentang pemerintahan itu, ya jelas khilafah. Karena khilafah yang menjamin kesejahteraan. Jadi kalau sudah khilafah, kita sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua kedaulatan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat seharusnya penguasa ini dia mencontoh tukang parkir, ya. Coba lihat tukang parkir. Dia merasa dititipi tapi tidak merasa memiliki. Tukang parkir, mobilnya banyak, motornya banyak, tapi tidak pernah sombong. Kalau misalnya sudah dititipi mobil, terus mobilnya rusak, kaca spionnya hilang, pasti yang dititipi marah, yang punya marah. Nah, begitupun juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya titipi Indonesia dengan segala macam sumber dayanya, emas, tambang, batu bara, hutan yang sangat kaya. Saya titip ini, kerjakan baik-baik, berikanlah kesejahteraan dengan adil. Nah,
Misalnya kalau yang dititipi tidak digunakan sesuai dengan yang diingini oleh si pemilik, pasti yang pemilik pasti marah. Kalau sudah marah, makhluk-makhluknya pasti marah. Gunung meletus, gempa bumi, bencana alam, banjir. Nah, itu teguran itu. Nah, kalau itu makhluk-makhluk Allah itu demo itu. Jadi gempa bumi, tsunami itu demo sebenarnya itu. Kenapa? Karena tidak melakukan sesuai aturannya sang pemilik. Jadi kalau manusia demo itu yang tangani, yang turun itu kan ada aparat, masih bisa mengamankan. Ya kalau makhluk-makhluk Allah ini bumi gunung, kalau sudah demo siapa yang mau turun? Kalau gunung meletus, Mbah Marijan dia sudah tewas. Nah, jadi tidak ada yang bisa. Jadi kita ini harus kembalikan lagi kepada Sang Pencipta. Jadi kalau Sang Pencipta sudah menitipi, harus kita jaga baik-baik dan sesuai dengan SOP-nya. SOP-nya sudah ada di dalam Islam. Otomatis kita harus merujuk lagi kepada syariat Islam. Nah, jangan merujuk kepada manusia. Ya, manusia kan terbatas. Ya, kenapa mau ngambil warisan Barat? Nah, kira-kira seperti itu. Ya, saya kira seperti itu. Ya, baik para pemirsa Makassar Cinta Quran yang dirahmati Allah. Ya, demikianlah tadi dialog kita bersama dengan kedua narasumber kita. Luar biasa apa yang telah dipaparkan oleh kedua narasumber kita. Bisa disimpulkan bahwa Indonesia memang telah merdeka dari penjajahan fisik oleh negara-negara asing, ya. Sudah tidak ada lagi kerja paksa, kerja rodi. Namun proses intervensi dan dominasi dalam berbagai aspek di negeri ini, baik dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial itu justru makin kuat, ya. Kerugian dan kerusakan juga jauh lebih parah dibanding penjajahan fisik. Nah, celakanya ya banyak pihak termasuk pimpinan di negeri ini, pemimpin di negeri ini sadar atau tidak itu justru telah menjadi bagian yang membantu proses penjajahan tersebut, ya. Disinilah letak kehebatan neo-imperialisme itu. Ya. Undang-Undang Minerba dan Omnibus Law, ya, salah satu bentuk intervensi yang paling strategis yang dilakukan oleh institusi asing, ya, untuk menanamkan kepentingannya dalam suatu negara, ya, dengan cara mendesain sistem kelembagaan dan regulasi serta mencetak antek-antek atau boneka-boneka yang bisa menjaga dan menjalankan sistemnya. Nah, di sisi lain, ya, penguasaan sumber daya alam negeri ini oleh asing serta ketergantungan negeri ini kepada asing semakin menegaskan bahwa neo-imperialisme terus berjalan, ya, terhadap negeri ini. Nah, sebagai anak bangsa yang lahir dan besar di negeri ini atau siapapun, ya, yang peduli dengan negeri ini tentu tidak menginginkan hal tersebut terus berkelanjutan, ya. Maka upaya untuk membebaskan negeri ini dari penjajahan gaya baru, ya, imperialisme harus terus dilakukan, ya, termasuk dalam hal muhasabah lil hukmi, ya, mengoreksi penguasa dan tentu menawarkan solusi-solusi bagi negeri ini. Nah, solusi yang telah ditawarkan oleh kedua narasumber kita itu tiada lain adalah kembali ke sistem Islam. Sebab Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk pengelolaan sumber daya alam, ya, negeri ini. Baik para pemirsa Makassar Cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya demikianlah dialog kita pada edisi terakhir di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, mewakili Makassar Cinta Quran mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf jika dalam acara, ya, yang diselenggarakan oleh Makassar Cinta Quran selama bulan suci Ramadan ini ada yang kurang berkenan, ya, mohon dimaafkan. Dan kepada kedua narasumber kita yang luar biasa, Bung Fian dan Bung Ishak, kami ucapkan jazakallah ahsanal jaza, ya, tetap konsisten, tetap komitmen, tetap istiqomah menjalankan perjuangan, ya, dakwah dalam penegakan tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi. Insyaallah, ya, salam perjuangan. Ya, Allahu Akbar. Ya. Ya. Baik para pemirsa Makassar Cinta Quran yang dirahmati Allah, kita tutup dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, dan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.